Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1217, membunuh semua tanpa satu orang pun tersisa. Pada saat ini, rune kuno misterius pada tablet prestasi di tangan Chu Chen memancarkan sinar cahaya terakhir dan kemudian menjadi redup. Qin Hui menangkapnya dan berteriak, "Kekuatan jasa Chu Chen telah habis, bunuh dia." 4 pembunuh alam tubuh emas yang paling dekat dengan Chu Chen telah turun dengan pedang berdarah di tangan mereka. Wah, Chu Chen mencoba menggunakan prasasti merit untuk memblokirnya. Walaupun prasasti jasa itu beratnya lebih dari 10.000 pon. Tanpa kekuatan jasa, prasasti itu tidak dapat menahan sihir jahat pembunuh berduri darah, juga tidak dapat menghancurkan tubuh emasnya. Tubuhnya langsung hancur. Chu Chen, Song Yan telah berusaha keras mengatur pernafasannya untuk pulih dari luka-lukanya. Melihat hal itu, dia melompat sekuat tenaga. "Biarkan aku pergi." Di samping, sang dewi kecil bergerak cepat dan memimpin untuk berdiri di depan Chu Chen, melambaikan pita sutra merah panjang. Pada saat yang sama, bola api keluar dari mulutnya. Setelah beristirahat sejenak untuk memulihkan diri, sang dewi kecil dapat menyemburkan api lagi. Chu Chen menatap gadis muda yang berapi-api itu dengan heran, merasa bahwa dia tampak agak familiar. Namun, situasinya mendesak dan Chu Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Meskipun gadis muda itu menghalangi 2 pembunuh duri darah, 2 pembunuh duri darah itu tetap melewati gadis muda itu dan menebas Chu Chen dengan pisau mereka. Pada saat ini, mata kedua pembunuh Bloodstone dipenuhi dengan keganasan dan tawa liar. Mereka semua mengerti, Chu Chen tidak lagi memiliki kekuatan jasa. Membunuh Chu Chen akan menjadi prestasi besar. Bahkan kedua pembunuh Bloodstone saling bersaing dan bergerak cepat. Keduanya berharap agar Chu Chen mati di bawah pisau mereka. Cepat, pikiran ini terlintas di benak mereka berdua pada saat yang sama. Dalam sekejap, secepat kilat, pakaian yang berlumuran darah itu tampak terbakar bagai api di kegelapan malam. Chu Chen menatap mereka, dan kedua sosok yang berlumuran darah itu terus membesar di pupil matanya. Pedang berwarna darah itu sangat menyilaukan. Banyak orang yang hatinya langsung menegang luar biasa. Banyak orang tidak tahu apa itu kekuatan jasa. Tetapi dari adegan di mana Chu Chen tiba-tiba terlempar oleh pembunuh berduri darah tadi, dapat diduga secara kasar bahwa Chu Chen kehabisan tenaga. Song Yan bergegas menuju Chu Chen. Dia berharap dapat bersatu kembali dengan Chu Chen, memperlihatkan kekuatan magis Yin Yang, dan bertarung melawan Bloodstone Killer. Adapun 2 pembunuh alam tubuh emas yang menyerbu ke arahnya, Song Yan tahu bahwa Chu Chen masih punya cara untuk menghadapi mereka. Ketika 2 cahaya pedang dingin hendak mengenai Chu Chen, niat pedang yang tak berujung tiba-tiba muncul di tubuh Chu Chen. Antara langit dan bumi, embusan angin seakan tiba-tiba bertiup. Angin sepoi-sepoi yang sejuk berhembus, bagai ada bilah pisau yang memotong, dingin membekukan sampai ke tulang. Tanpa peringatan apapun, pedang ajaib muncul di tangan Chu Chen. Pedang King Yun keluar. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menyilaukan membentuk galaksi pedang perak, menebas ke arah 2 pembunuh alam tubuh emas.
Pedang-pedang itu saling beradu hebat di langit malam. Ledakan, ledakan, pedang berdarah itu langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kekuatan pedang itu tak tertandingi dan jatuh dengan dahsyat. Kedua pembunuh di alam tubuh emas tidak pernah menyangka bahwa tanpa kekuatan jasa, Chu Chen sendirian dengan pedangnya masih dapat mematahkan sihir jahat mereka dan memotong tubuh emas mereka. Dalam sekejap, kepala dan tubuh kedua lelaki itu terpisah, dan jiwa mereka hancur berkeping-keping. Dua pembunuh alam tubuh emas lainnya tewas di tangan Chu Chen. Bagus sekali, Liu Siwan bersemangat dan berteriak keras. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan pedang King Yun dengan matanya sendiri. Dengan kekuatan kesaktian gaib, ia membunuh dua pembunuh bertubuh emas dengan satu pedang. Kekuatan pedang seperti itu tentu saja membuat Liu Siwan bersemangat dan bersemangat. Cahaya pedang peri di tangan Liu Siwan menjadi lebih terang, dan dia memamerkan keterampilan pedangnya, membuat 7 pembunuh tubuh emas yang mengepungnya merasa bahwa mereka akan kewalahan. Di kejauhan, Qin Hui menyipitkan matanya dengan dingin. Chu Chen ternyata memiliki pedang peri tingkat ini di tangannya. Dia benar-benar ulet, Qin Hui bergumam pada dirinya sendiri. Niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Untungnya, ia menemukan kelebihan dan kekuatan magisnya sebelum ia mencapai alam tubuh emas. Kalau tidak, dengan kegigihan yang ditunjukkan bocah ini dalam pertempuran ini, akan 100 kali lebih sulit membunuhnya setelah ia menciptakan tubuh emasnya dan bahkan memasuki alam kesengsaraan. Qin Hui tidak perlu memberi perintah. Setelah tim Bloodstone ini hancur, tim Bloodstone lainnya menyerbu ke arah Chu Chen. Mereka tidak peduli apapun yang dimiliki Chu Chen. Jika mereka dapat membunuh Chu Chen, itu akan menjadi pencapaian yang hebat. Jika mereka tidak bisa membunuh Chu Chen, mereka akan mati demi Raja Su dan mati dengan mulia. Song Yan telah datang ke sisi Chu Chen. Chu Chen melihat bekas luka di sekujur tubuh Song Yan dan terkejut. Dia memegang tangan Song Yan dan berkata, "Yan, kamu mundur dulu. Serahkan pekerjaan berat itu pada suamimu." Tepat saat Song Yan hendak berbicara, Chu Chen tiba-tiba bergegas maju. Pembunuh berduri darah datang lagi, dan dia tidak dapat membawa perang ke Song Yan. Cedera yang dialami Song Yan tidak cukup baginya untuk bergabung dengan Chu Chen dan menggunakan kekuatan magis Yin Yang untuk menghadapi musuh. Malam ini, hanya ada satu pikiran tersisa di benak Chu Chen. Dia tidak bergantung pada siapapun, ia hanya mengandalkan semua cara yang dimilikinya untuk menghadapi pembunuh sengat berdarah di depannya, dan ia membunuh sebanyak yang ia bisa. Berapapun biayanya, apapun konsekuensinya, pembunuh Bloodstone ingin membunuh Chu Chen. Tetapi sebaliknya, Chu Chen juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan organisasi Bloodstone modern dalam satu gerakan. Chu Chen percaya bahwa semua kekuatan organisasi Bloodstone ada di sini malam ini. Selain puluhan orang di alam tubuh emas, ada juga pembunuh duri darah di alam kekuatan ilahi dan alam transformasi ilahi. Sementara Chu Chen menghadapi pertempuran seperti roda dengan alam tubuh emas, pertempuran di tempat lain tidak berhenti. Semakin banyak anggota tim 2000 datang dari segala arah dan menahan serangan pembunuh duri darah, memberi kesempatan pada kam rekrutmen untuk mengatur napas. Akan tetapi, pada saat ini,
mereka semua bertahan di belakang dan tidak mundur selangkah pun. Biksu Yitong dan gadis iblis di Ei semuanya telah tiba. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung terjun ke medan pertempuran. Keyakinan Biksu Yitong bahkan lebih sederhana. Chu Chen menyinggung Sui Chi dan mengungkap kekuatan jasa untuk membantunya dan penyihir tua itu. Malam ini, mereka akan berjuang demi Chu Chen apapun yang terjadi. Di kejauhan, seberkas cahaya melintas. Cambuk panjang itu meraung bagai guntur, menjatuhkan pembunuh berdarah dingin. Chu Chen meliriknya dari sudut matanya. Sedikit terkejut. Kedatangan Mas Mei memang tak diduga-duga olehnya. Meski tak banyak berinteraksi dengan Mas Mei, pendekar wanita dari keluarga Ma ini selalu mengutamakan keselamatan. Medan perang malam ini adalah tempat paling berbahaya di seluruh China. Tanpa diduga, Nyonya Ma juga ada di sini. Perasaan hangat muncul dalam hati Chu Chen. Lihat sekeliling, semua orang berjuang keras. Semua orang membunuh musuh dengan putus asa. Seseorang jatuh, seseorang menggantikannya. Semua tangan di dek, di medan perang. Setiap orang memainkan perannya dan mengerahkan tekad mereka hingga batasnya. Melihat kelima pembunuh yang datang ke arahnya dengan agresif, Chu Chen menarik napas dalam-dalam. Memegang pedang King Yun erat-erat di tangannya. Sekalipun dia masih punya sedikit tenaga tersisa, malam ini, dia akan membunuh seluruh organisasi Blood Tone tanpa menyisakan satu pun yang selamat. Pedang abadi King Yun bersinar terang. Bab 1218 berdoa untuk pahlawan Chu. Pedang abadi King Yun bersinar terang. Di ibu kota, di rumah keluarga Chu, ketika Chu Chen menghunus pedang abadi King Yun untuk pertama kalinya, seolah-olah seluruh tenaga dalam tubuhnya terkuras habis. Selama kurun waktu ini, kekuatan jasa Chu Chen telah meningkat. Dan kekuatannya secara keseluruhan juga telah bertumbuh. Malam ini, dia mengayunkan pedang abadi King Yun untuk pertama kalinya. Meskipun dia juga merasakan kekuatannya terkuras seperti air pasang, dibandingkan dengan saat dia berada di ibu kota, Chu Chen memperkirakan bahwa dia memiliki kekuatan 3 pedang di medan perang malam ini. Merasakan kelima pembunuh datang ke arahnya dengan agresif, kekuatan mental Chu Chen sepenuhnya terbenam dalam pedang abadi King Yun. Pada saat ini, sesosok pedang abadi tampak muncul di benak Chu Chen. Dia tinggi dan anggun, dengan pakaian putih berkibar tertiup angin. Dia muncul dari pegunungan hijau. Matanya seterang bintang dan wajahnya setajam pisau, menampakkan senyum penuh percaya diri. Pupil mata Chu Chen tak dapat menahan gemetar. Dia sepertinya melihat gambar pemilik pedang abadi King Yun dari dalam pedang abadi King Yun. Banyak orang tiba-tiba muncul di sekitar King San, memegang semua jenis senjata ajaib dan senjata magis di tangan mereka. Mereka menutupi langit dan mengepung pemilik pedang ajaib. Pada saat ini, Master Pedang Abadi tiba-tiba mencabut pedang abadi King Yun dari punggungnya. Sebuah suara bergema di benak Chu Chen, bagaikan lonceng pagi dan genderang sore. Sang penguasa pedang abadi melompat tinggi, matanya memandang ke segala arah dengan jijik. Ratusan hantu memberi penghormatan kepada sang pedang abadi. Awan biru menyapu bersih dunia fana. Saat kata-kata itu terucap, pedang abadi King Yun di tangan pemilik pedang abadi tiba-tiba bersinar.
dan gerakan pedang misterius dilakukan dengan sangat lambat di benak Chu Chen. Ketika gerakan pedang itu selesai, pedang abadi King Yun menyapu bersih semua musuh kuat di segala arah dengan satu pedang. Chu Chen menutup matanya dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Sama seperti pemilik pedang ajaib di pikiranku. Chu Chen tidak tahu apa jenis teknik pedang abadi ini. Tetapi 5 pembunuh alam tubuh emas yang mengepungnya saat ini seperti 100 hantu yang disebutkan oleh Master Pedang Abadi. Di mata sang pemilik pedang sakti, musuh dari segala penjuru datang bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk memberi penghormatan kepadanya. Betapa mendominasinya ini, di mata pedang abadi, semua sistem kultivasi adalah sampah. Di kejauhan, mata Liu Xiwan tiba-tiba melirik Chu Chen, dan pupil matanya berbinar. Saudara Chen telah menyadari teknik pedang-pedang abadi King Yun. Hal ini membuat Liu Xiwan semakin bertekad bahwa keputusannya untuk menyerahkan pedang abadi King Yun kepada Chu Chen adalah tepat. Chu Chen bukanlah murid sekte pedang abadi Susan, tetapi dia telah menguasai teknik pengendalian pedang, teknik pedang mabuk, dan sekarang dia hampir bisa mendapatkan pengakuan dari pedang abadi King Yun sebagai gurunya. Di mata Liu Xiwan, Chu Chen sudah setengah menjadi murid Susan. Ujung tajam pedang abadi King Yun bersinar di langit malam. Memanggil, 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 5 pembunuh alam tubuh emas datang dari 5 arah. Namun pada saat ini, Chu Chen menampilkan teknik pedang abadi, yang tidak dapat dihancurkan, tak tertandingi, dan ada di mana-mana. Dan dia benar-benar membunuh 5 pembunuh alam tubuh emas dengan satu pedang. Pada saat ini, banyak orang terkejut lagi. Dalam benaknya, dia terus teringat serangan pedang Chu Chen yang menggemparkan bumi. Bahkan pahlawan Chu di alam kekuatan ilahi begitu mengerikan. Jika pahlawan Chu malam ini berada di alam tubuh emas, aku khawatir para pembunuh berpakaian darah ini akan ketakutan setengah mati dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Baru saja aku merasa pedangku yang panjangnya 40 meter tidak dapat menghentikan pedang Master Chu. Siapa lagi, mendidih, menggairahkan, dan membangkitkan semangat. Qin Hui menatap Chu Chen, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Malam ini, Chu Chen memberinya terlalu banyak kejutan. Qin Hui tidak ingin kecelakaan ini berlanjut. Sambil melihat sekeliling, Qin Hui melambaikan tangannya dan berkata, "Akhiri semua pertempuran." Saat suara Qin Hui berakhir, para pembunuh alam tubuh emas yang tersisa di sekitarnya menyerang seperti hantu. Kali ini, bukan hanya Chu Chen yang menghadapinya. 2 pembunuh lagi di alam tubuh emas muncul tepat di depan Liu Xiwan, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada 7 pembunuh yang mengepung Liu Xiwan. Dalam sekejap, tekanan Liu Xiwan berlipat ganda. Hati Liu Xiwan tiba-tiba hancur. Dia menggertakkan giginya dan mengayunkan pedangnya. Beberapa medan perang lainnya, tingkat tubuh emas, gadis berpakaian merah, jenderal dengan pedang, dewa merah dan banteng suci 5 warna semuanya menghadapi pengepungan yang lebih hebat. Di bawah tubuh emas, tim yang dipimpin oleh Jiang Kufeng, Biksu Yitong, Diei Yaunu, Masimei dan yang lainnya juga bertempur dalam pertempuran berdarah dengan pembunuh sengat darah, termasuk Song Yan yang terluka parah, yang juga menghunus teknik pedang gadis Yue dan berjuang keras untuk membunuh musuh.
Suara mendesing, seorang pembunuh alam tubuh emas berhadapan langsung dengan Chu Chen. Qin Hui akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa Chu Chen mampu terus-menerus membunuh pembunuh berduri darah di alam tubuh emas sejak dia muncul adalah: pertama, karena kekuatan jasa, dan kedua, karena pedang abadi di tangannya. Kekuatan Chu Chen sendiri tidak cukup untuk mencapai level ini. Kalau begitu, cukup menggunakan pembunuh alam tubuh emas untuk memakan Chu Chen. Qin Hui sendiri tidak terburu-buru untuk mengambil inisiatif. Baginya, melatih pembunuh alam tubuh emas tidaklah sulit. Dia dapat menggunakan kekuatan ini untuk menghabiskan kemampuan Chu Chen. Asalkan dia berhasil membunuh Chu Chen pada akhirnya, maka semuanya akan sepadan. Qin Hui menatap Chu Chen, matanya berkedip dengan sedikit rasa geli. Teruslah membunuh. Kegilaan merasuki jauh di mata Qin Hui. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati para pembunuh di sekitarnya. Pada saat ini, dia hanya menikmati sensasi memburu Chu Chen. Apa cara lain yang kau punya? Gunakan semuanya. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Qin Hui mencibir, melihat pembunuh berduri darah yang baru saja menyerbu ke depan dibunuh oleh pedang abadi King Yun di tangan Chu Chen. Dengan darah bercucuran di langit malam, Qin Hui tersenyum semakin bahagia. Dia jelas menyadari bahwa dengan tebasan pedang itu, kekuatan Chu Chen telah terkuras hingga ke titik kritis. Bunuh Chu Chen. Qin Hui terus memberi perintah, dan pembunuh lainnya bergegas menuju Chu Chen. Ekspresi Chu Chen tampak muram, dan tanpa sadar dia mengencangkan pedang abadi King Yun di tangannya. Sama seperti yang dilihat Qin Hui, dia tidak bisa lagi menggunakan pedang abadi King Yun. Dengan kekuatan supernaturalnya, Chu Chen cukup bangga telah membunuh lebih dari 20 pembunuh Blood Tone di Golden Body Realm secara berturut-turut. Namun, ada terlalu banyak pembunuh Golden Body Realm yang dikerahkan oleh organisasi Blood Tone di medan perang malam ini. Melihat pembunuh Blood Tone datang ke arahnya dengan agresif, Chu Chen menghindar di udara dengan menggunakan keterampilan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Qin Hui tersenyum. Apakah ini akhirnya? Momen perburuan yang sesungguhnya dimulai dari momen ini. Ledakan di medan perang di kejauhan, tubuh Dewa Merah terpental, dan dia menyemburkan seteguk darah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Lalu dia menyerang para pembunuh berduri darah yang mengepungnya lagi. Seolah terjadi reaksi berantai, saat Dewa Merah dipukul mundur, Liu Xiwan dan yang lainnya di beberapa medan perang lainnya juga mengalami berbagai tingkat kerusakan. Semua orang berjuang untuk bertahan, berharap dapat melakukan yang terbaik untuk menahan lebih banyak pembunuh berduri darah dan menciptakan cukup ruang bagi Chu Chen. Mereka berharap Chu Chen dapat menciptakan keajaiban. Sutra merah panjang di tangan gadis berpakaian merah itu terasa berat untuk dilambaikan. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada api yang keluar. Memanggil, pedang berdarah itu menebas lengan gadis berbaju merah, dan darah pun menyembur keluar. Gadis berpakaian merah itu menjerit, air mata mengalir di wajahnya karena kesakitan. Kemudian dia menggertakkan giginya, mengayunkan pita sutra panjangnya, dan terus melawan musuh. Ada banyak luka pisau di tubuh banteng ilahi 5 warna. Saat menghadapi pengepungan,
dia akan bergegas ke Jiang Kufeng dari waktu ke waktu untuk menyelamatkan Jiang Kufeng, dan kemudian menarik pembunuh alam tubuh emas ke samping untuk bertarung lagi, dan mengulangi proses ini lagi dan lagi. Wus wus wus, ketika semua orang memandang Chu Chen dari sudut mata mereka semua merasa tertekan. Setelah pembunuhan terus-menerus, Chu Chen hanya bisa mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk menghindar kemana-mana. Ia ingin mengumpulkan kekuatan dengan bergerak dan bertarung. Namun, semakin banyak pembunuh Blood Tone di sekitar Chu Chen. Chu Chen telah mencapai situasi kritis. Memanggil. Liu Siwan tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di punggungnya. Dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan terluka. Pembunuh berduri darah benar-benar menekan pihak Chu Chen dalam situasi keseluruhan. Di langit malam, sebuah drone merekam pemandangan ini. Foto pemandangan yang agak buram itu menjadi viral di dunia maya. Semua orang yang melihat adegan ini merasa sedih. Dari mana datangnya pria misterius berpakaian berdarah itu? Pahlawan Chu, kita dalam bahaya. Dikatakan bahwa itu adalah organisasi pembunuh. Ya ampun, semuanya, lihatlah, petugas sedang menyiarkan pertempuran ini secara langsung. Tiba-tiba, banyak sekali orang yang terkejut. Meskipun orang awam dapat dengan mudah mengakses kekuatan magis seni bela diri kuno setelah kebangkitan energi spiritual, bagi pejabat, adegan pertempuran berdarah seperti itu umumnya dirahasiakan. Namun malam ini, pihak berwenang tiba-tiba membuka saluran siaran langsung. Di bawah kamera, pedang berdarah di tangan si pembunuh sangat dingin dan menembus jiwa. Pihak berwenang pun mengumumkan identitas kelompok orang yang berpakaian berlumuran darah itu. Mereka adalah kelompok pembunuh dari 2000 tahun yang lalu. Ya Tuhan, pahlawan Chu harus berhadapan dengan sekelompok musuh yang sangat menakutkan. Jika pahlawan Chu dikalahkan malam ini, bukankah tanah Tiongkok akan diserahkan kepada para pembunuh ini untuk melakukan apapun yang mereka inginkan? Semakin banyak orang merasa berat hati. Mereka tidak berani membayangkan akibatnya jika Chu Chen dikalahkan. Namun sayangnya, di layar siaran langsung, hero Chu dalam bahaya. Saya berharap pahlawan Chu dapat berhasil melindungi tanah ini lagi. Berdoa untuk pahlawan Chu. Bersambung.